Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan pembahasan as-sirah an-nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirati An-Nabiyyil Ma'mun karya Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi hafizahullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu kita alhamdulillah telah menyelesaikan pembahasan tentang kisah yang disampaikan, diceritakan oleh sahabat yang mulia Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, tentang pertemuan beliau dengan Dajjal. Kemudian setelahnya kita juga telah membahas, menjelaskan utusan dari Bani Amir bin Sa'sa'ah yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan dua orang tokoh mereka yang keduanya tidak mau masuk ke dalam Islam. Amir bin At-Tufail dengan Arbad bin Qais. Amir bin At-Tufail dengan Arbad bin Qais, yang keduanya berniat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah subhanahu wa ta'ala halangi keinginan mereka berdua, dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan keburukan untuk Amir bin At-Tufail, seorang tokoh yang memiliki peran utama dalam kisah pembunuhan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sumur Ma'unah. Kemudian keduanya dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik Amir bin Tufail maupun Arbad bin Qais, dan Bani Amir kemudian masuk Islam sesuai dengan doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, Allahumma kfini Amir ibn Tufail wahdi Bani Amir wa aghnil Islam an Amir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar kiranya Allah SWT memberi petunjuk kepada Bani Amir, dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pada akhirnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan lanjutkan pembahasan-pembahasan berikutnya dari perjalanan hidup Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan kita awali dengan wafdu Bani Hanifah, utusan Banu Hanifah. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, kedatangan rombongan Banu Hanifah ini ke kota Madinah pada tahun 9 Hijriyah,
pada tahun 9 Hijriyah. Dan mereka datang dengan rombongan berjumlah belasan orang. Bid'ata asyara rajulan. Rombongan mereka berjumlah belasan lelaki. Termasuk dalam rombongan tersebut, ya, disebutkan di sini beberapa nama terkenal dengan kejahatan dan keburukannya. Yang pertama Rajjal bin Unfuah. Rajjal ibnu Unfuah. Ini seorang yang masuk Islam, kemudian akhirnya murtad dan mati di atas kekafiran. Ya, di zaman kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu taala an. Rajjal ibnu Unfuah. Kemudian yang ikut juga dalam rombongan ini adalah seorang yang akhirnya mengaku menjadi seorang nabi, ya, diberi gelar dengan Al-Kadzdzab, seorang pendusta yang bernama Musailimah ibnu Habib. Musailimah ibnu Habib gelarnya adalah Al-Kadzdzab, seorang pendusta, karena ia mengaku menjadi nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyambut mereka dan menginapkan mereka di rumah Ramlah bintil Harith radhiyallahu anha. Karena memang rumah beliau ini, yakni rumah yang dimiliki oleh Ramlah bintil Harith adalah rumah yang besar, dan rumah ini biasa dipakai oleh Rasulullah SAW untuk penginapan para utusan-utusan, rombongan-rombongan yang datang untuk menemui beliau. Ya, rumah ini dipakai untuk penginapan tamu-tamu yang datang ke kota Madinah untuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka pun disambut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diberikan layanan seperti tamu, dihormati, dimuliakan, diberikan, dipenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka selama mereka di Madinah. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di masjid dan mengikrarkan keislaman mereka. Bahkan mereka membaiat beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni bersumpah setia untuk mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali satu orang dari rombongan ini, yakni Musailimah Al-Kadzdzab. Jadi ini menunjukkan bahwa Musailimah Al-Kadzdzab ini bukan murtad, ya, artinya ia sebelumnya tidak masuk Islam. Memang pada awalnya ia menolak Islam. Berbeda dengan Rajjal bin Unfuah yang kita sebutkan tadi. Beliau masuk Islam, kemudian setelahnya murtad. Bahkan murtadnya Rajjal bin Unfuah ini menimbulkan fitnah yang lebih besar lagi. Semakin banyak orang kemudian mempercayai kedustaan yang dilakukan oleh Musailimah Al-Kadzdzab disebabkan oleh murtadnya Rajjal bin Unfuah, dan dia menukil, ya, menyampaikan kata-kata yang ia mengatakan bahwa itu dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal itu adalah sebuah kedustaan. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim menyebutkan dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, yakni Abdullah bin Abbas berkata, qadima Musailimah Al-Kadzdzab ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, Musailimah bin Habib datang ke kota Madinah. Faja'ala yaqul. Kemudian Musailimah ini berkata, in ja'ala li Muhammadun al-amra min ba'dihi tabi'tuhu. Jika seandainya Muhammad menyerahkan kepemimpinan kepadaku setelah nanti dia meninggal, niscaya aku akan masuk Islam, aku akan mengikuti agamanya. Wa qadimaha fi basharin katsir min qaumi. Ya, datang dengan jumlah lelaki yang banyak, belasan orang. Fa aqbala ilaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menyambutnya. Nabi menyambut rombongan ini, dan Musailimah ini merupakan tokoh besar dari tokoh Bani Hanifah yang tinggal di Yamamah. Jadi Musailimah ini bukan masyarakat biasa, tapi dia merupakan tokoh besar, dimuliakan dan dihormati oleh kabilahnya, dihormati dan dimuliakan oleh masyarakatnya. Bahkan ia diberi gelar dengan Rahmanul Yamamah. Rahmanul Yamamah artinya pengasih, seorang tokoh yang memiliki sifat kasih dan sayang kepada masyarakatnya di negeri Yamamah. Jadi Musailimah adalah tokoh besar di negerinya. Karena wajar jika seandainya ia berkata, ya, dengan kesombongan yang ia miliki, karena ia adalah seorang pejabat, ia seorang tokoh besar,
Maka ia pun berkata, kalau seandainya Muhammad menyerahkan urusan kepemimpinan kepadaku setelah dia meninggal, aku akan masuk Islam, aku akan mengikutinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala itu menemui mereka, dan ucapan ini telah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyambut mereka, kala itu beliau didampingi oleh khatibuhu, ya, bernama Thabit bin Qais bin Syammas. Ini sahabat yang terkenal, ya. Wa fi yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qit'atu jarid. Kala itu di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu dahan, sebatang pohon, ya, mungkin ranting, ya, bahasanya ranting, qit'atu jarid. Beliau kala itu memegang sebuah ranting. Hatta waqafa ala Musailimah fi ashabi. Kemudian Rasulullah SAW menemui Musailimah dengan teman-temannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Musailimah, yang Nabi sudah mendengar ucapan ia sebelumnya, kalau ia menyerahkan kepemimpinan, memberikan kepemimpinan kepadanya setelah beliau meninggal, niscaya beliau akan masuk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala itu berkata, jika seandainya engkau, wahai Musailimah, meminta kepadaku ranting ini, apalah arti sebuah ranting? Ya, ranting pohon yang tidak ada gunanya. Ya, kalaupun diberikan, ini bukan keistimewaan, tidak ada manfaatnya. Maka Nabi mengatakan, kalau seandainya engkau meminta kepadaku, hatta sekalipun ranting ini, ma a'taitukaha, niscaya saya tidak akan memberikannya kepada engkau. Walan ta'du amrallahi fik, engkau tidak akan bisa melampaui ketetapan Allah SWT terhadap dirimu. Wala in adbarta la yaqirannaka wa inni la araka alladhi uritu fihi ma ra'aitu wa hadha thabitun yujibuka anni. Ya, engkau tidak akan bisa melampaui ketetapan Allah SWT terhadapmu, dan kalau saat ini kau berpaling, niscaya Allah SWT akan binasakan engkau. Dan sesungguhnya aku berkeyakinan bahwa engkaulah orang yang diperlihatkan kepadaku di dalam mimpiku. Ini ada Thabit bin Qais bin Syammas mewakiliku dan akan menjawab semua pertanyaan dan keinginan kalian. Kemudian Rasulullah SAW meninggalkannya. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah SWT, yang menunjukkan bahwa apapun yang diminta oleh Musailimah kepada Rasulullah SAW tidak akan dikabulkan. Jangankan meminta kepemimpinan setelah beliau meninggal, atau meminta jabatan kepada beliau, meminta ranting yang ada di tangan Nabi saja beliau tidak akan berikan. Kemudian Rasulullah SAW menyinggung dalam hadis ini bahwa beliau yakin bahwa engkaulah orang yang aku lihat dalam mimpiku. Abdullah bin Abbas bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang perkataan Rasulullah SAW, mimpi yang aku lihat, engkaulah orang yang aku lihat dalam mimpiku. Maka Abdullah bin Abbas bertanya kepada Abu Hurairah, apa maksudnya? Abu Hurairah mengatakan, Nabi pernah bersabda bahwa beliau pernah melihat dalam mimpinya, ya, dalam mimpi di tangan beliau ada 2 gelang emas. Fi ra'aitu fi yadayya siwaraini min dhahab. Aku bermimpi di tanganku ada 2 buah gelang emas. Fa ahammani sya'nuhuma, maka aku terganggu dengan 2 buah gelang yang ada di tanganku. Ini dalam mimpi. Fa uhiya ilayya fil manam aninfukhuma, maka diperintahkan atau diwahyukan, disampaikan kepadaku dalam mimpi tersebut, buang saja, ya, buang kedua gelang tersebut. Fanafaktuhuma, maka aku buang. Fatara, maka 2 buah gelang itu pun akhirnya terbang atau hilang. Fa'awwaltuhuma kadzabaini yakhrujani ba'di ahaduhuma al-Ansi sahibu San'a wal akhar Musailimah sahibul Yamamah. Maka aku mentakwilkan kedua mimpi tersebut adalah 2 pendusta yang akan muncul setelahku. Yang pertama adalah Al-Ansi, Aswad Al-Ansi, yang mengaku menjadi nabi, muncul di negeri Yaman, di San'a, ibu kota Yaman. Kemudian yang kedua adalah Musailimah yang ditemui oleh Rasulullah SAW. Ini yang sedang kita kaji. Karena memang kedua-duanya, ya, akhirnya mengaku menjadi nabi. Baik Musailimah maupun Aswad Al-Ansi yang bernama Abhalah. Ya, di mana para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, Aswad Al-Ansi adalah seorang dukun, ya, seorang dukun, dan dia punya apa bahasanya? Peliharaan, ya. Peliharaan jin. Dia punya banyak jin. Ya, dia punya banyak jin dan ia
bisa memunculkan hal-hal yang aneh, hal-hal yang menakjubkan, sehingga banyak kemudian menjadikan orang percaya kepadanya karena menganggap bahwa itu merupakan mukjizat. Itu merupakan apa? Mukjizat. Dan dia juga mengaku mendapat bisikan-bisikan wahyu. Ya, tapi bukan wahyu dari Allah, kan, tapi wahyu dari apa? Dari syaitan. Karena wahyu itu asal maknanya adalah kata-kata yang disampaikan dengan perlahan atau bisikan. Ini asal makna wahyu dalam bahasa. Ia benar mendapat bisikan tapi dari syaitan, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pun mengaku menjadi nabi di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan bisa menguasai negeri Yaman. San'a dia kuasai, bahkan disebutkan dalam catatan sejarah ada beberapa orang yang kaum muslimin yang berusaha untuk menumpasnya, berhadapan dengannya, semuanya bisa dikalahkan olehnya. Dan akhirnya beberapa kaum muslimin, khususnya orang-orang yang diutus oleh Nabi SAW dari kalangan para sahabat di negeri Yaman, bertugas mengajarkan Islam, bertugas untuk melaksanakan beberapa tugas yang diembankan Rasulullah kepada mereka, akhirnya harus mengungsi, ya, harus meninggalkan negeri Yaman. Termasuk adalah Abu Musa al-Asy'ari, yang nanti akan kita ceritakan tentang pengiriman Nabi beliau ke negeri Yaman, dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. Bahkan banyak kaum muslimin di negeri Yaman di masa munculnya Aswad al-Ansi ini, yang kurang lebih selama 4 bulan, disebutkan dalam catatan sejarah, dia menguasai Yaman selama 4 bulan. Banyak kaum muslimin di sana kemudian para ikhwah taqiyah, menyembunyikan keislaman mereka karena khawatir atas keselamatan diri mereka jika ketahuan oleh Aswad al-Ansi dan para pengikutnya. Karena memang Yaman jatuh ke tangan mereka. Sehingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada pegawai-pegawai beliau di Yaman untuk membunuhnya, untuk melawan Aswad al-Ansi. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tugas ini dijalankan dengan baik oleh sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal. Beliau mengumpulkan secara diam-diam dan menyusun kekuatan secara perlahan dari kaum muslimin yang ada di negeri Yaman, sampai akhirnya mereka bersepakat untuk membunuhnya dengan cara mereka. Maka disebutkan bahwa istri dari Aswad al-Ansi, salah satu di antara istrinya yang dinikahi dengan paksa, ya, karena ada komandan Islam yang melawannya, kemudian berhasil ditumpas oleh Aswad al-Ansi, kemudian dibunuh, istrinya kemudian dinikahi paksa. Dan istrinya ini adalah seorang mukminah salihah, seorang wanita beriman dan salihah. Beliau ini adalah sepupunya seorang sahabat terkenal di negeri Yaman bernama Fairuz ad-Dailami. Fairuz ad-Dailami. Maka terjadi komunikasi antara para sahabat dengan istrinya ini. Ya, bagaimana cara membunuh Aswad al-Ansi, dan dia dukun. Sehingga disebutkan tatkala dia tidur dia selalu dijaga oleh jinnya. Ya, sambil tidur dia bisa ngomong. Sehingga para sahabat kala itu dengan taktik mereka dan dimudahkan oleh Allah SWT berhasil masuk ke rumah Aswad al-Ansi dan berhasil membunuh Aswad al-Ansi. Tepat 4 bulan setelah ia menguasai negeri Yaman. Sampai kemudian setelah ia dibunuh, maka para sahabat kala itu khawatir, ya, akan terjadi penyerangan, akan terjadi perlawanan dari orang-orangnya. Akan tapi akhirnya mereka bersepakat untuk mengucapkan syiar Islam, yakni kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang ini membedakan antara syiar mereka dengan syiar Islam, karena mereka mengatakan bahwa Aswad al-Ansi Abhalah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Setelah syiar ini muncul menjelang terbitnya matahari, maka orang-orang Yaman pun terkejut. Ya, mereka terkejut. Kemudian kaum muslimin melemparkan, ya, dari benteng yang tinggi, melemparkan kepala Aswad al-Ansi sembari mengatakan sesungguhnya ini manusia telah terbunuh, dan akhirnya mereka semua pun berlarian, ya. Berlarian, dan akhirnya kaum muslimin menangkap orang-orang yang atau pengikut Aswad al-Ansi, sehingga akhirnya fitnah Aswad al-Ansi berhasil ditumpas sebelum Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam meninggal. Adapun Musailimah al-Kadzdzab ini, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dan memiliki pasukan yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan Aswad al-Ansi,
dan fitnahnya berlanjut sampai berhasil ditumpas di masa kekhalifahan Abu Bakar di perang yang terkenal dengan perang Yamamah. Perang yang terkenal dikenal dengan perang Yamamah, dipimpin oleh Khalid ibnul Walid radhiyallahu taala anhu, dan di perang ini banyak sekali qurra'ul Quran, ahli Al-Quran terbunuh. Karena perang ini adalah perang yang sangat berat dihadapi oleh kaum muslimin karena keberanian, kesabaran pasukan Musailimah itu mengimbangi keberanian dan kesabaran para sahabat. Sampai disebutkan dalam perang Yamamah, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, para penghafal Al-Quran sampai berkata kepada kaum muslimin, bukan seperti ini kami berperang melawan musuh-musuh kami di masa Rasulullah SAW masih hidup. Sampai banyak para sahabat kemudian berbaiat untuk mati. Mereka pakai kafan, mereka memakai kafan, mereka memakai minyak wangi khusus yang dipakai oleh mayit. Mereka berbaiat untuk mati. Karena pasukan Musailimah berhasil memukul beberapa kali, memukul mundur para sahabat pasukan Khalid bin Walid sampai di kemahnya Khalid bin Walid, sampai istrinya Khalid pun hampir dibunuh oleh mereka, ya. Dan akhirnya Khalid bin Walid kala itu mengambil strategi baru. Beliau berkata, hendaknya setiap pasukan berkumpul dengan keluarganya, setiap pasukan berkumpul dengan kabilahnya, sehingga kita tahu dari mana sebenarnya kelemahan kita. Maka di perang ini, perang yang sangat berat, disebutkan banyak sekali para penghafal Al-Quran dari kalangan para sahabat yang terbunuh radhiyallahu ta'ala anhum wardahum, sampai akhirnya karena sebab perang inilah muncul usulan yang diusulkan oleh para sahabat kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu untuk mengumpulkan Al-Quran. Karena di perang Yamamah banyak sekali hufadzul Quran, penghafal Al-Quran meninggal syahid. Dikhawatirkan kalau terjadi perang-perang berikutnya dan para penghafal Quran ini semuanya terbunuh, dikhawatirkan Al-Quran itu akan hilang. Karena dahulu Al-Quran itu dihafal di mana? Di dada. Dan sedikit sekali Al-Quran yang ditulis, ya, sangat terbatas di kayu, ya, di kulit kayu, di kulit yang sudah dikeringkan atau disamak. Ini sangat terbatas sekali penulisan Al-Quran. Maka diusulkan kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala setelah perang Yamamah ini untuk membukukan atau mengumpulkan Al-Quran. Terjadi dialog sampai akhirnya diputuskan untuk mengumpulkan Al-Quran. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini terkait dengan fitnah Musailimah Al-Kadzab yang kisahnya masuk di dalam pembahasan di masa kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu arda. Intinya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kalau kita lihat dari apa yang disebutkan oleh penulis, bahwa rombongan dari Bani Hanifah semuanya masuk Islam kecuali Musailimah Al-Kadzab, ya, kecuali Musailimah Al-Kadzab, dan dia menimbulkan fitnah yang sangat besar, bahkan mencoba untuk menandingi Al-Quran dengan kalimat-kalimatnya, dengan perkataan-perkataannya, sehingga akhirnya para ikhwah menimbulkan fitnah yang sangat luar biasa. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita melanjutkan pembahasan wafdu Najran, utusan orang-orang Nasara yang datang dari negeri Najran. Ya, sampai sekarang nama daerah ini juga disebut dengan Najran. Ya, sebuah daerah yang berada di pinggiran di pinggiran Saudi Arabia yang berbatasan dengan negeri Yaman. Rombongan ini datang dalam jumlah yang sangat banyak, ya. Disebutkan fihim arba'atan wa ishrina rajulan min ashrafihim. Jumlah mereka mencapai 60 orang. Dari 60 orang ini ada kurang lebih 24 laki-laki dari tokoh-tokoh besar mereka. Di sini disebutkan ada salah satu di antara mereka yang bernama Aqib, namanya adalah Abdul Masih. Mereka semua beragama Nasrani. Ya, mereka semua beragama Nasrani. Dia adalah Amirul Qaum, dia adalah pimpinan mereka dan orang yang memiliki pendapat yang selalu diikuti oleh mereka. Bahkan mereka tidak akan melakukan apapun kecuali atas pendapat yang disampaikan oleh Al-Aqib ini yang bernama Abdul Masih. Kemudian ada As-Sayyid gelarnya, namanya adalah Al-Aiham. Kemudian ada pula orang yang ketiga, gelarnya adalah Uskup, ya, sedangkan namanya adalah Abu Haris bin Alqamah.
Ini tiga tokoh besar mereka yang memiliki peran penting dalam pengaturan pemerintahan yang ada di negeri Najran saat itu. Tatkala mereka datang ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk memeluk Islam. Nabi membacakan Al-Qur'an kepada mereka, kan tapi mereka tidak mau. Mereka enggan. Bahkan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi secara khusus oleh dua ulama mereka yang disebut dengan rahib atau pendeta. Rasulullah berkata kepada keduanya setelah berdialog panjang, menyampaikan Islam, membacakan Al-Qur'an, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada keduanya, "Aslima taslama." Sudahlah, masuk Islamlah kalian, niscaya kalian akan selamat dunia dan akhirat. Maka keduanya bukan malah mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahkan keduanya berkata, "Qad aslamna qablaka." Ya Muhammad, kami sudah Islam sebelum engkau. Nabi mengajaknya masuk Islam, keduanya malah menjawab, "Kami sudah Islam bahkan sebelum engkau." Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kadzabtuma." Kalian berdusta, tidak ada yang menghalangi kalian masuk ke dalam Islam kecuali karena tiga hal. Pertama, sujudukum alis salib. Karena kalian menyembah salib. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian berkeyakinan bahwa Allah SWT mengangkat seorang anak laki-laki. Atau Allah punya anak laki-laki. Kemudian yang ketiga, kenapa kalian tidak mau masuk Islam? Karena kalian selalu meminum khamar. Karena kalian selalu meminum khamar. Ketiga-tiganya merupakan perkara yang bertentangan dengan Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus berkeyakinan bahwa Allah itu Ahad, Maha Esa Subhanahu wa taala. Kita berkeyakinan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Dan Islam mengharamkan apa? Khamr. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Islam memerintahkan kita untuk menjauhi khamr. Khamr diharamkan dalam Islam. Tiga sebab inilah kata Rasulullah yang menjadikan kalian enggan untuk memeluk Islam. Kemudian Rasulullah SAW selalu berdebat dengan mereka, menjelaskan tentang Islam, kebenaran Islam, dan mereka juga mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena mereka, di antara mereka tokoh-tokoh pendeta mereka punya ilmu, sehingga Nabi SAW terus bermunakasyah agar mereka mau masuk ke dalam Islam. Maka mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ma taqulu fi Isa?" Ya Muhammad, apa pendapatmu tentang Isa putra Maryam? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Huwa ruhullah wa kalimatuhu wa abdullahi wa rasuluhu." Isa itu adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan ruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Artinya ruh itu ditiupkan langsung ke dalam rahimnya siapa? Maryam. Tanpa perantara penciptaan layaknya manusia yang lain. Yakni diciptakan melalui perantara seorang ibu dan ayah. Wa kalimatuhu, dan penciptaannya dengan kalimahnya, ya, dengan perintahnya, dengan ucapan, dengan firman-Nya Subhanahu wa taala. Wa abdullahi wa rasuluhu, dan statusnya adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian para ikhwah dan akhwat, turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 58 sampai 60. 58 sampai 60 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dzikril hakim. Inna mathala Isa 'indallah kamathali Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbik fala takum minal mumtarin." Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan perumpamaan Nabi Isa itu di sisi Allah dalam penciptaannya sama seperti penciptaan Nabi Adam. Khalaqahu min turab, Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah. Summa qala lahu, kemudian Allah berfirman, kun fayakun. Ini perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah sama seperti perumpamaan penciptaan Nabi Adam. Namun mereka juga tidak mau tunduk dengan penjelasan Rasulullah. Mereka terus mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka terus mempersoal apapun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
sampai akhirnya talabu min Rasulillah ayyubahilahum. Ya, mereka pun menantang Rasulullah untuk mubahalah. Menantang Rasulullah mubahalah. Apa itu mubahalah? Mubahalah adalah permintaan untuk saling melaknat. Jadi dua orang yang bersikeras dengan kebenaran apa yang dia yakini, kebenaran pendapatnya, karena tidak ada titik temu, kemudian keduanya saling apa? Melaknat. Ya, mendoakan dan diaminkan, mendoakan dan diaminkan. Jadi mengatakan laknat Allah atas kami jika seandainya kami salah, maka yang satu mengaminkannya. Laknat Allah atas kami kalau seandainya kami yang salah, kamu yang benar, maka yang pihak ini juga mengaminkannya. Ini doa disebut dengan kalimat disebut dengan atau perbuatan disebut dengan mubahalah atau mula'anah, saling melaknat, saling mendoakan kehancuran dan keburukan kepada lawannya. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam terima tantangan mereka. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiyakan apa yang mereka minta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah, kemudian beliau memanggil anaknya Fatimah radhiyallahu anha, kemudian membawa cucunya Hasan dan Husain dan membawa Ali bin Abi Thalib. Beliau datang untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh orang-orang Nasara dari Najran ini. Tatkala mereka melihat kesungguhan Rasulullah SAW dalam meladeni tantangan mereka, mereka pun takut. Salah satu di antara mereka mengatakan, kita batalkan saja tantangan kita. Karena kalau seandainya dia ini benar-benar Nabi, benar-benar utusan Allah, kemudian kita mubahalah dengan mereka, niscaya kalau kita pulang, tidak ada tersisa sedikit pun dari harta dan anak-anak kita. Semuanya akan dibinasakan oleh Tuhan. Ya, akhirnya tidak jadi. Ya, dan Allah SWT menurunkan ayat yang berkaitan dengan ini dalam surat Ali Imran ayat 61. Allah berfirman, "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm, faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Ini ayat berkaitan dengan kejadian yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan utusan dari Najran dari kalangan orang-orang Nasara. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya mereka kemudian berkata, "Inna nu'tika ma sa'altana." Kami akan mengabulkan apa yang engkau minta. Karena Rasulullah kala itu mengajak mereka masuk Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, maka Nabi memerintahkan mereka untuk bayar jizyah, bayar upeti. Maka mereka tidak mau masuk Islam, ya, kemudian mereka mengatakan, "Sudahlah, kami siap melaksanakan apa yang kau minta dari membayar jizyah." Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disepakati berapa yang harus mereka setorkan, berapa yang harus mereka bayarkan. Kemudian setelah mereka hendak bersiap-siap untuk pulang, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan jaminan kepada mereka, wal muslimuna dhaminuna laha hatta yarudduha alaihi min kana bil yaman au kaidun au ghadrah ala alla tuhdama lahum bi'ah wa la yukhraj lahum qassun wa la yuftanu an dinihim ma lam yuhdithu hadatsan au ya'kulu riba. Ya, ini ketetapan yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan terjamin keselamatan, ketentraman mereka dijaga oleh Islam dan kaum muslimin, tidak akan dihancurkan tempat peribadatan mereka atau gereja mereka, kemudian tidak akan diusir ya dari negeri mereka tokoh agama mereka. Artinya diberikan jaminan keselamatan secara penuh karena mereka telah membayar apa? Jizyah. Dan mereka juga tidak diganggu dalam peribadatan dan dalam agama mereka selama mereka tidak melakukan kejahatan dan mereka tidak memakan riba. Setelah kesepakatan ini diambil, disepakati bersama antara Nabi dengan mereka, maka mereka pun mengambil catatan tersebut dari tangan Rasulullah SAW. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kirimlah bersama dengan kami seorang laki yang amin, yang terpercaya, yang menjadi wakilmu di Najran untuk menarik kesepakatan jizyah yang sudah kita sepakati ini." Seorang lelaki yang terpercaya ya Muhammad, seorang lelaki yang terpercaya.
Sehingga akhirnya orang ini bisa kami bawa ke negeri kami dan mengambil kesepakatan ini. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, maka kala itu Nabi bersabda, la ab'atsanna ma'akum rajulan aminan haqqa amin. La ab'atsanna ma'akum rajulan aminan haqqa amin. Sungguh saya akan utus bersama dengan kalian seorang laki yang terpercaya dan benar-benar terpercaya. Laki-laki yang benar-benar memiliki sifat amanah. Ya, disebutkan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kalimat ini disampaikan oleh Nabi SAW dan mereka akan berangkat besok paginya. Maka malam itu semua para sahabat berangan-angan untuk menjadi orang ditunjuk, ya, berangkat bersama dengan utusan Najran kembali ke negeri mereka. Disebabkan apa? Sabda Nabi SAW ini. Artinya bukan, sebagian para sahabat mengatakan bukan karena ingin menjadi seorang pejabat yang ditunjuk, ya, bukan ingin seorang pegawai yang diberi amanah oleh Rasulullah, akan tapi karena sifat yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan sifat yang sangat mulia. Aminan haqqa amin, terpercaya dan benar-benar terpercaya, punya sifat amanah dan benar-benar amanah orangnya. Kiranya di pagi harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kum ya Aba Ubaidah bin Jarrah." Berdirilah wahai Abu Ubaidah, berangkatlah bersama dengan mereka. Ini sahabat yang mulia, salah satu di antara tokoh yang dijamin masuk ke dalam surga. Gelar atau kunyahnya Abu Ubaidah namanya Amir. Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat yang sangat dicintai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sampai tatkala beliau ditikam di akhir hayatnya, beliau berkata, sungguh jika seandainya Abu Ubaidah Amir bin Jarrah hari ini masih hidup, niscaya aku akan tunjuk beliau sebagai penggantiku. Kalau Allah bertanya kepadaku, kenapa engkau tunjuk Abu Ubaidah? Maka aku akan menjawab, ya Allah, ya Tuhanku, aku menunjuk penggantiku orang yang terpercaya, orang yang punya sifat amanah. Tapi Abu Ubaidah sudah meninggal di tahun 18 Hijriah di saat terjadi apa? Wabah ta'un di negeri Syam. Dan Umar kala itu berusaha, ya, bagaimana Abu Ubaidah akan selamat dari penyakit ini. Maka beliau mengirim surat di awal muncul wabah ta'un di negeri Syam. Waktu itu Abu Ubaidah sebagai komandan perangnya di sana. Maka Umar mengirim surat kepada Abu Ubaidah, kemudian mengatakan, ya Abu Ubaidah, apabila suratku ini sampai ke tanganmu, maka bersegeralah menjumpaiku karena ada perkara yang sangat penting harus kita bicarakan. Maka Abu Ubaidah tatkala membaca surat tersebut, beliau pun tersenyum. Beliau mengatakan, Umar bin Khattab mengirim surat ini hanya untuk agar aku keluar dari negeri Syam. Maka beliau membalas suratnya sembari mengatakan, ya memohon maaf, saya sekarang ya Amirul Mukminin bersama dengan pasukan kaum muslimin di satu negeri yang menyebar sebuah wabah, ini wabah ta'un, dan saya tidak akan keluar meninggalkan pasukanku sampai Allah Subhanahu wa taala tetapkan apa yang terjadi pada diriku. Maka surat ini dikirim kepada Umar bin Khattab, maka Umar pun menangis. Orang-orang mengatakan, apakah Abu Ubaidah terkena penyakit taun? Tidak, akan tapi taun sudah dekat dengan dia. Ini firasat Umar. Kiranya benar, ya, tidak lama setelah surat menyurat itu, akhirnya Abu Ubaidah terkena wabah taun dan beliau pun meninggal dan digantikan oleh Muadz ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Maka beliau pun akhirnya berangkat, ya, menemani orang-orang Najran ke negeri mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala memerintahkan Abu Ubaidah berangkat bersama dengan mereka, beliau berkata, "Hadza aminu hadhil ummah." Inilah orang yang terpercaya di kalangan umat Islam. Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah radhiyallahu taala anhu. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Berikutnya di tahun yang sama, tahun 9 Hijriah, wafat putri Nabi yang ketiga. Putri Nabi yang ketiga, yakni Ummu Kulthum bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini adalah putri Nabi kedua yang dinikahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Utsman bin Affan. Setelah meninggal Ruqayyah di tahun 2 Hijriah setelah kembalinya kaum muslimin dari perang Badar, maka Rasulullah SAW kemudian menikahkan Utsman
dengan putrinya Ummu Kulthum. Ya. Dan pada tahun 9 Hijriah ini Ummu Kulthum pun meninggal radhiyallahu taala anha. Disebutkan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha tentang wafatnya Ummu Kulthum, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui kami, ya, menemui kami kala itu kami sedang memandikan anak putrinya Ummu Kulthum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk memandikannya sebanyak 3 kali atau 5 kali atau kalau dibutuhkan lebih dari itu, ya, dengan air dan sidr. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, kalau sudah selesai beritahu saya. Maka tatkala selesai dimandikan, diberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyerahkan selendangnya atau kainnya kepadanya untuk dijadikan sebagai kain kafan. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disalatkan, maka jenazah Ummu Kulsum dibawa ke Baqi, ya. Kemudian disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, ya, di sisi kuburan, ya, duduk di sisi kuburan putri beliau ini sambil menangis. Ainaihi tadma'an, beliau menangis, ya. Kemudian beliau berkata, hal minkum rajulun lam yuqarifil laila, siapa di antara kalian yang malam ini tidak berhubungan dengan istrinya? Maka Abu Talha mengatakan, saya Rasulullah. Maka Nabi SAW katakan, turunlah. Ini merupakan sunnah, bahwa yang turun ke liang lahat, sunnahnya adalah yang tidak berhubungan dengan istrinya di malam itu, ya. Apa hikmahnya Allah Ta'ala alam, ya. Sebagian para ulama mengatakan, ya, mungkin salah satu di antara sebabnya karena kematian ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan pemutus semua kenikmatan yang ada di dalam dunia ini, sehingga akhirnya yang turun ke liang lahat hendaknya orang-orang yang jauh dari hal-hal demikian. Fanazala fi qabriha, qala Anas, fanazala fi qabriha, Abu Talha pun turun ke lahatnya, kemudian dia yang menerima jasad Ummu Kulsum untuk dimasukkan ke lahatnya. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih dengan wafat anak putrinya ini Ummu Kulsum radhiyallahu anha, sampai diperhatikan oleh para sahabat, dilihat oleh para sahabat. Air mata beliau sangat deras keluar dari mata beliau membasahi pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan, ya, beliau benar-benar menangis, ya, dengan wafatnya putrinya ini. Karena memang ini adalah putri yang ketiga dan tidak tersisa dari putri beliau yang masih hidup kecuali Fatimah radhiyallahu taala anha, yakni istrinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Nabi berkata kepada Utsman, jika seandainya aku memiliki anak yang lainnya, niscaya aku akan nikahkan dia juga denganmu. Ini keutamaan siapa? Utsman bin Affan. Tidak ada seorang lelaki yang menikahi 2 putri seorang nabi dari zaman Adam sampai nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kecuali Utsman bin Affan. Karenanya beliau punya gelar, ya, Dzunnurain, lelaki yang memiliki dua cahaya. Lelaki yang memiliki 2 cahaya. Maksudnya adalah 2 putri siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama Ruqayyah, kemudian yang kedua adalah Ummu Kulthum. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kalau ada punya anak lagi yang ketiga wanita, niscaya aku akan nikahkan yang ketiga juga denganmu. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya masuk pada bulan Dzulqa'dah tahun 9 Hijriah, wafat tokoh munafik di kota Madinah. Ya, ini terkenal. Tapi terkenal dengan apa? Kejahatannya, ya. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Ubay bin Salul ini namanya pun tidak ada yang tidak tahu, ya, kalau kita belajar sejarah Nabawiyah. Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya bagus tapi orangnya jahat sekali, ya. Namanya Abdullah, hamba Allah namanya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga disebut Ibnu Ubay atau Ibnu Salul. Qabbahahullah, semoga Allah menghinakan dia. Pada bulan Dzulqa'dah tahun 9 Hijriah meninggal Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'sul Munafikin, pimpinannya orang-orang munafik. Semoga Allah melaknatnya setelah jatuh sakit selama kurang lebih 20 hari 20 malam. Ya, kalau cerita tentang Abdullah bin Ubay bin Salul, maka sejarah hidupnya penuh dengan makar, penuh dengan kebencian, ya, penuh dengan ucapan-ucapan yang merendahkan
kaum muslimin, bahkan juga merendahkan Rasulullah SAW. Banyak sekali cerita keburukan tentangnya. Dari awal dia masuk Islam, ya, setelah kaum muslimin menang di perang Badar, akhirnya tidak ada pilihan kecuali masuk Islam. Sampai akhirnya setelah dia masuk Islam, dia banyak melakukan hal-hal yang sangat buruk. Dan sering sekali para sahabat, beberapa kali para sahabat meminta diizinkan untuk memenggal apa? Lehernya, untuk membunuhnya, tapi Nabi SAW semua menolaknya. Bahkan anaknya, seorang sahabat saleh, seorang sahabat yang baik bernama Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul, sampai berkata kepada Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan yang dengan kejadian ini sebab turunnya surat Al-Munafiqun. Ya, tatkala terjadi persengketaan antara seorang muhajirin dengan seorang ansar, utusan muhajirin, utusan ansar dalam mengambil air. Ini pernah kita ceritakan sebelumnya. Orang ansar mengutus budak mereka untuk mengambil air, orang muhajirin mengutus budak mereka juga untuk mengambil air. Mereka berebutan sampai akhirnya terjadi cekcok antara dua utusan ini. Sampai disebutkan orang budaknya muhajirin menyakiti budak ansar. Maka orang ansar ini tatkala disakiti, budak ansar tatkala disakiti, dia pun memanggil, ya lal ansar, wahai teman-teman ansar, bantu saya. Orang muhajirin karena takut ya keselamatannya terancam, dia mengatakan ya lal muhajirin. Maka kasus ini didengar oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka dia mengatakan, apa yang kita lakukan dengan teman-teman muhajirin ini sama seperti pepatah atau peribahasa orang Arab dahulu. Thammin kalbaka ya'kuluk. Kasih makan dan gemukkan anjingmu, satu saat dia akan menerkammu. Jadi menganggap bahwa orang muhajirin ini tidak tahu diri. Ya, orang muhajirin diusir dari kota Mekah, kita kasih tempat, kita kasih makan, kita kasih fasilitas. Setelah mereka besar, akhirnya mereka menguasai. Setelah mereka besar, mereka menginjak-injak kita. Ini perumpamaan kita dengan orang-orang muhajirin ini. Dan secara khusus yang dimaksudkan adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal adzal. Ini kalimat diabadikan oleh Allah, ucapannya ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kalau nanti kita kembali ke kota Madinah setelah perang ini, sungguh orang yang mulia, terhormat akan mengusir orang yang hina. Terhormat maksudnya dirinya, sedangkan yang hina maksudnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini kalimat yang memantik masalah di barisan para sahabat, karena awal mula muncul kalimat ini karena pertengkaran tadi. Ya, karena pertengkaran tadi. Karenanya Rasulullah SAW untuk menghilangkan fitnah ini, beliau kala itu memerintahkan pasukan untuk bergerak. Padahal itu jam istirahat. Nabi perintahkan bergerak. Padahal masih siang, masih harus istirahat. Nabi perintahkan ayo bergerak semuanya. Maka bergerak semua pasukan sampai sore. Terus Nabi perintahkan bergerak, tidak istirahat sampai tengah malam. Terus bergerak sampai pagi. Sampai akhirnya Nabi baru perintahkan setelah semuanya lelah, Nabi perintahkan berhenti. Demi Allah kata para sahabat, tatkala semua berhenti, sebentar saya berhenti, semuanya sudah apa? Sudah tidur semuanya. Supaya fitnahnya apa? Hilang. Ya, jadi bagus juga kalau ada fitnah semuanya disuruh apa? Suruh istirahat ya. Karena kita ini kalau duduk-duduk terus pasti cari bahan. Cari bahan cerita. Apalagi kalau sudah ngopi, banyak bahan yang harus disiapkan gitu. Ya, makanya fitnah dari ucapan. Maka Nabi perintahkan berjalan terus berjalan sampai akhirnya istirahat semuanya, maka fitnah itu pun mereda. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, anak Abdullah bin Ubay bin Salul ini bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia dapat informasi ayahnya akan dibunuh. Maka dia datangi Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, jika seandainya saya dengar Anda hendak membunuh ayahku Abdullah bin Ubay bin Salul, karena ucapannya ini sudah kelewat batas ucapannya. Menganggap Muhammad adalah orang yang hina dina, sedangkan dia orang mulia dan dia akan mengusir Muhammad dari kota Madinah. Maka sampai-sampai Nabi kala itu bertanya kepada Sa'ad bin Ubadah, ya sebelum anak Abdullah bin Ubay bin Salul datang, Nabi bertanya kepada kepada Sa'ad bin Ubadah, ya Sa'ad, karena satu kabilah ini, sama-sama orang Khazraj, dia tokoh besar dari kalangan sahabat. Wahai Sa'ad, apakah kau tidak mendengar apa yang dikatakan oleh anak pamanmu atau Abdullah bin Ubay bin Salul? Maka kala itu Sa'ad bin Ubadah mengatakan, apa yang diucapkan ya Rasulullah? Dia berkata ini dan ini. Kala itu Sa'ad bin Ubadah mengatakan, sungguh demi Allah,
Dia orang yang hina sedangkan Anda orang yang mulia. Tapi saya usulkan kepada Anda ya Rasulullah, berlemah lembut saja dengan dia. Karena memang dia merasa bahwa engkau telah merampas kemuliaan, merampas kekuasaan. Dia menyangka bahwa engkau lah yang merampas kemuliaan dan kekuasaan yang dia miliki. Karena sungguh setelah perang Bu'ath ya Rasulullah, sebelum kami masuk Islam, sebelum kau pindah ke Madinah, kami semua penduduk Madinah dari kalangan dua kabilah ini, Aus dan Khazraj, orang-orang Ansar, sudah sepakat untuk mengangkat dia menjadi seorang raja. Karena perang Bu'ath adalah perang yang terakhir yang kami rasakan, dan itu perang yang sangat berat, banyak tokoh-tokoh kami yang terbunuh, dan kami tidak ingin perang itu terulang kembali. Karena kami waktu itu sepakat untuk sudahlah kita musyawarah, karena kabilah ini adalah kabilah yang pada dasarnya saudara seibu, kita sepakat bersatu, kita angkat seorang tokoh menjadi raja kita. Maka pilihan kami semua waktu itu sepakat jatuh ke Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan kami sudah menyiapkan mahkota untuknya. Apa istilahnya, sudah dipesan apa? Ditempah. Sudah menempah mahkota untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi qadarullah, akhirnya kami masuk Islam, kau datang, hilang kesepakatan itu. Karenanya dia sangat iri dengan Anda, dia sangat benci dengan Anda karena sebab ini. Karenanya saran saya, berlemah lembut saja dengan dia. Ya. Namun didengar oleh Abdullah bin Ubay, anaknya, bahwa ayahnya akan dibunuh oleh Rasulullah SAW, maka dia datang kepada Rasulullah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya mendengar engkau hendak membunuh ayah saya. Kalau seandainya memang engkau berkeinginan demikian, jangan engkau serahkan tugas itu kepada siapapun, serahkan ke saya. Serahkan ke saya. Saya akan membawa kepalanya di hadapan Anda. Karena saya takut jika seandainya engkau suruh orang membunuhnya, syaitan akan membisikkanku, menggodaku, sehingga akhirnya saya balas dendam terhadap orang yang membunuh ayahku. Tapi kalau memang Anda hendak membunuhnya, serahkan ke saya. Masya Allah, ini iman luar biasa ya. Ya, luar biasa. Ya, tak terbayangkan kita. Bagaimana mereka ini. Ya, sampai kala itu Nabi mendoakan kebaikan itu, Nabi katakan tidak ada keinginan seperti itu. Maka sang anak pun dalam perang itu dia bergerak dulu sampai di gerbang Madinah, di pintu masuk kota Madinah dia pun menghunuskan pedangnya. Orang lewat, tatkala ayah lewat, dihadang. Ada apa ini wahai anakku? Dia mengatakan, Anda ayah tidak boleh masuk kecuali atas izin Rasulullah. Anda tidak boleh masuk ke Madinah atas izin siapa? Rasulullah. Kalau Nabi tidak mengizinkan Anda masuk, Anda akan saya halangi masuk. Dihunuskan apa? Pedangnya, subhanallah. Sampai akhirnya Nabi lewat, Nabi katakan, izinkan ayahmu masuk. Maka akhirnya ayahnya pun, Abdullah bin Ubay pun masuk. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tahun 9 Hijriyah, bulan Dzulqa'dah, setelah sakit 20 hari, dia pun mati, meninggal. Dan disebutkan di sejarah ini bahwa Nabi menjenguknya beberapa kali, subhanallah. Beliau sebenarnya tidak apa namanya, yang beliau pertimbangkan, karena dia ini telah dihukumi dalam ketentuan Allah adalah munafik sampai meninggal. Munafik sampai apa? Meninggal. Tapi Nabi SAW ingin melembutkan hati keluarganya, ingin melembutkan kabilahnya, karena penggemarnya banyak. Antum bayangkan di perang Uhud dia berhasil menarik 300 orang, sehingga pasukan Nabi yang tadinya berjumlah 1000 hanya menjadi berapa? Bahkan disebutkan di perang Tabuk dalam salah satu di antara catatan sejarah, dia punya rombongan, golongan yang sangat banyak yang pro dengan dia ini, sampai disebutkan di perang Tabuk, memang jumlah kami banyak, tapi kami tidak tahu mana pendukung Abdullah bin Ubay bin Salul, mana pendukung Rasulullah, karena banyak yang mendukung dia. Karena Nabi SAW punya siasat khusus dengan dia, ya, agar hati para pendukungnya itu bisa kembali kepada Islam yang benar. Kemudian Rasulullah SAW mendatanginya tatkala dia sakit, tatkala masuk menjenguknya, Rasulullah berkata, "Qad kuntu anhaka an hubbi Yahud." Ya. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Bukankah dari dahulu saya sudah mengingatkanmu untuk tidak terlalu mencintai orang-orang Yahudi, condong kepada orang-orang Yahudi." Dinasihati oleh Rasulullah SAW.
Apa jawabannya? Qad abghadahum As'ad bin Zurarah. Ya, orang Yahudi itu memang sudah dibenci oleh As'ad bin Zurarah. Udah diam sajalah katanya. Ini semua luar biasa ini orang ya. As'ad bin Zurarah sahabat mulia yang memberi jaminan kepada siapa? Mus'ab bin Umair tatkala Mus'ab bin Umair masuk ke Madinah atas jaminan As'ad bin Zurarah. Satu kabilah dengan Abdullah bin Ubay bin Salul dari orang Khazraj. Tokoh besar dari tokoh Madinah yang memberi jaminan keselamatan, jaminan keamanan untuk Mus'ab bin Umair tatkala pertama kali dia berdakwah di kota Madinah. Maka dia mengatakan, "Famah." Udah diam. Ya, padahal dia sedang apa? Sedang sakit parah. Kemudian Abdullah bin Ubay berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, laisa hadza bihini itab." Kenapa? Karena bukan saatnya menyalah-nyalahkan dalam kondisi seperti ini. Ini masa yang berat, seperti ujungnya adalah kematian. Ya seharusnya kalau kita berpikir ujung kematian ya taubatlah ya. Tapi begitulah hati yang sudah ditutup mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah hidupkan hati kita, Allah buka hati kita untuk menerima kebenaran, menerima hidayah. Karena kalau sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diusahakan tidak akan berguna. Nasallallahu salamu alaihi. Kemudian dia berkata, fa in mittu famnun alai. Kalau nanti saya mati ya Muhammad ya Rasulullah, beri karunia kepadaku, berbuat baiklah kepadaku. Kaffini fi qamisika. Ya, tolong jadikan pakaian yang kau pakai sebagai kain kafan bagiku. Wasalli alayya. Ya, doa salatlah, salati aku dan mohonkan ampunan untukku. Aneh ya orang. Sebagian ulama mengatakan loh, secara zahir ini kan menunjukkan dia muslim zahir dan batin. Para ulama mengatakan tidak, ucapannya ini sebenarnya hanya untuk menghilangkan celaan kepada keluarga besarnya. Jadi bukan ikhlas, dia disolati, dia ingin didoakan ampunan sehingga dia diampuni apanya? Dosa-dosanya. Dia hanya ingin keluarganya tidak tercela gara-gara tingkah lakunya semasa hidupnya. Ini enggak ikhlas orangnya. Karena enggak berguna sama sekali ucapannya. Karena para ikhwah, ucapan zahir tidak akan bermanfaat apabila sesuai dengan batin. Jadi penampilan kita secara lahiriah tidak akan bermanfaat kalau penampilan lahiriah yang baik itu tidak sesuai dengan yang ada di batin. Karenanya para ulama kita selalu mengatakan kita harus lebih memperhatikan batin kita daripada zahir kita. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian dia meninggal. Maka datanglah anaknya Abdullah bin Ubay yang kita ceritakan tadi kepada Rasulullah, kemudian meminta Nabi untuk memberikan kainnya dijadikan kafan bagi ayahnya. Maka Nabi berikan. Ya Rasulullah, dia berkata, "Ya Rasulullah, a'tini qamisaka ukaffinuhu fi." Ya Rasulullah, berikan kainmu yang aku bisa jadikan sebagai kafan untuk ayahku. Maka Nabi pun memberikannya. Ya, Nabi pun memberikannya. Sebagian para ulama mengatakan, kenapa beliau dengan sukarela memberikan kain yang beliau pakai ya untuk dijadikan kain kafan bagi Abdullah bin Ubay bin Salul ini? Karena disebutkan di perang Badar, setelah terjadi perang Badar, Abbas bin Abdul Muthalib tertawan. Dia tidak punya pakaian. Abbas badannya besar. Ya, tidak ada pakaian yang cukup dipakaikan ke tubuhnya, sedangkan yang cukup pakaiannya yang cocok adalah pakaian Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Karena sama-sama bertubuh apa? Besar. Maka diberikanlah pakaian Abdullah bin Ubay kepada paman Rasulullah. Maka disebutkan oleh sebagian para ulama ini sebagai balasan, ya, membalas budi kebaikan yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul kepada paman beliau di saat perang Badar. Wasalli alaih. Anaknya meminta agar Rasulullah SAW mau menyolatinya. Anaknya meminta wastaghfir lahu. Mohonkanlah ampunan untuknya. Maka Rasulullah bersabda setelah memberikan kainnya kepada anaknya, kemudian Nabi mengatakan, "Idza faragta minhu fa'adzinni." Kalau engkau selesai memandikan dan mengkafaninya, beritahu aku. Maka fardu kifayah pun dilaksanakan, dimandikan, dikafani. Setelah selesai, maka diberitahu Rasulullah SAW. Maka Nabi pun datang. Nabi sudah hendak sholat, sudah berdiri. Jasad Abdullah bin Ubay bin Salul sudah ada di hadapan beliau, maka beliau berdiri bersiap-siap untuk apa? Menyolatinya. Tiba-tiba Umar bin Khattab maju dan menarik baju Rasulullah. Ditariknya baju Rasulullah. Sampai Umar sendiri mengatakan, termasuk aku heran kenapa begitu lancang aku kepada Rasulullah. Jadi
ditarik oleh Umar, kemudian Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, atusalli ala ibni Ubay? Wa qad nahakallah an tusalli alaih." Ya Rasulullah, apakah engkau akan menyolati dan mendoakan Abdullah bin Ubay bin Salul ini, padahal Allah telah melarang Anda? Padahal ini orang pernah semasa hidupnya mengucapkan ini, melakukan ini, diingat-ingat oleh Umar bin Khattab, karena memang beliau ini termasuk yang pernah meminta apa? Izin untuk apa? Membunuhnya. Karena memang kejahatannya ini menurut Umar sudah tidak bisa dimaklumi lagi. Ya. Maka Rasulullah SAW melihat kepada Umar, ditarik baju Rasulullah, beraninya Umar bin Khattab, ya. Kemudian diingatkan, ini orang ini melakukan ini, mengucapkan semasa hidupnya. Maka Nabi pun tersenyum. Melihat Umar begitu beraninya dan mengungkit-ungkit ucapan dan perbuatan, Nabi tersenyum. Padahal para ulama mengatakan, senyum di saat jenazah ada di hadapan kita termasuk perkara yang hendaknya dijauhi. Apalagi tertawa. Apalagi tertawa. Dan merupakan kebiasaan kita yang tidak bagus, ada jenazah, kita cerita dan tertawa terbahak-bahak. Seakan hati kita sudah mati. Hati kita sudah mati. Padahal kematian itu adalah pelajaran yang paling besar. Kafa, kata Rasulullah, bil mauti mau'idhah. Cukuplah kematian sebagai peringatan. Cukuplah kematian sebagai peringatan. Di sini para ulama mengambil sebuah faedah, boleh tersenyum tatkala jenazah ada di hadapan kita karena kondisi tertentu. Coba bayangkan, bagaimana kalau tertawa? Bagaimana tertawa terbahak-bahak? Karena ini kita sebutkan tadi, Nabi sampai mengatakan, siapa yang tadi malam tidak berhubungan dengan istrinya, silahkan masuk ke mana? Ke lahat. Karena memang pelajaran yang sangat luar biasa kematian itu. Nas'alullah salamul afiyah. Kita memohon ampunan kepada Allah karena selama ini kita telah menyelisihi banyak arahan yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan para sahabat, para salaf, jangankan membicarakan yang lain, ya, berzikir dengan suara keras pun tidak terdengar dari lisan mereka. Mereka semua menundukkan pandangan mereka, menundukkan kepala mereka, mengambil pelajaran besar dengan kematian yang mereka saksikan. Karena suatu saat cepat atau lambat mereka akan mengalami apa yang mereka saksikan saat itu. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian Nabi mengatakan, akhir anni ya Umar. Mundurlah wahai Umar. Falamma akthara alaih. Tapi Umar tidak mau. Umar menghalangi beliau. Benar-benar bersekekeh, Umar jangan kau solati. Ini orang punya cerita yang buruk semasa hidupnya. Tatkala Umar tidak mau juga, tetap menahan Nabi untuk tidak menyolatinya, maka Rasulullah SAW berkata kepada Umar, inni khuyirtu fakhtartu. Lau a'lamu anni in zidtu ala sabi'in yughfar lahu lazidtu alaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diberi pilihan dalam ayat yang diturunkan kepadaku yang dimaksudkan oleh Umar. Ini pilihan, ya. Pilihan untuk mendoakan, pilihan untuk menyolati atau tidak. Ayatnya adalah istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirallahu lahum. Allah SWT berfirman dalam surat Taubah ayat 80, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kamu memohon ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka? Ya. Kemudian in tastaghfir lahum 70 marrah, itu sama saja kau minta ampun untuk mereka atau tidak memohonkan ampun untuk mereka, ini sama saja, mereka tidak diampuni. Sampai Allah mengatakan in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirallahu lahum. Kendati pun kamu memohonkan ampunan untuk mereka sebanyak berapa? 70 kali, Allah juga tidak akan ampuni mereka. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasikin. Yang demikian karena mereka kafir kepada Allah, kafir kepada Rasulnya, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Nabi mengatakan ini kan pilihan ya Umar. Ini pilihan. Maka Nabi mengatakan, maka aku memilih. Engkau mau minta ampun kan untuk mereka atau tidak minta ampun. Aku pilih yang memintakan apa? Ampunan. Bahkan Nabi mengatakan, jika seandainya aku tahu, jika 70 kali memohon ampun untuknya tidak diampuni dosanya, aku akan tambah. Ini kasih sayang yang ada pada jiwa siapa? Rasulullah SAW. Akhirnya
Umar pun tidak bisa menahan lagi Rasulullah SAW, maka beliau pun mensolatinya dan memintakan ampunan untuknya. Tidak lama setelah itu turun ayat 84 dari surah At-Taubah. Allah berfirman, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siapa? Umar bin Khattab. Allah berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, wala takum ala qabrih, innahum kafaru billah wa rasulihi wa matu hum fasiqun." Jangan engkau menyolati salah seorang pun di antara mereka selama-lamanya dari kalangan orang munafik. Wala takum ala qabri, jangan engkau berdiri di atas kuburannya memohonkan ampunan untuk mereka, karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Jadi ini di antara beberapa ayat yang sesuai dengan pendapat siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Qala Umar berkata, fa'ajibtu ba'du min jur'ati ala Rasulillah wallahu wa rasuluhu a'lam. Ya, yang aku takjubkan ini subhanallah ya, hati yang bersih. Ya, kalau kita seperti Umar, yang menakjubkan kita bagaimana pendapat saya kok sesuai pula dengan firman Allah. Itu yang kita ucapkan. Hebat juga saya ya. Pendapat saya sesuai dengan keinginan Allah, pendapat Nabi nggak sesuai. Itu hatinya rusak berarti. Tapi coba lihat Umar mengatakan, yang aku heran kenapa aku berani sekali melakukan hal itu di hadapan Allah dan Rasulnya. Kenapa aku berani melarang Nabi? Ya, ini takaburnya tidak ada, merasa dirinya lebih mulia tidak ada. Orang yang memang subhanallah memiliki hati yang bersih, ya wajar kalau seandainya beliau dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya pelaksanaan haji yang dipimpin oleh Abu Bakar. Di akhir bulan Dzulqa'dah tahun 9 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Abu Bakar untuk menjadi pimpinan haji. Ya, untuk menjadi pimpinan haji. Karena Mekah sudah ditaklukkan. Ya, Mekah sudah ditaklukkan, berarti haji Mekah di bawah kendali kaum muslimin, pelaksanaan ibadah berarti di bawah kendali kaum muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim Abu Bakar untuk menjadi amir, untuk menjadi pimpinan haji di kota Mekah bagi kaum muslimin. Sedangkan Nabi SAW beliau tidak berangkat untuk melaksanakan haji tahun 9 ini. Ya, beliau tetap di Madinah untuk melanjutkan dakwah, menerima rombongan-rombongan yang mengikrarkan keislamannya di kota Madinah. Kenapa Nabi SAW tidak melaksanakan ibadah haji? Padahal beliau saat itu bisa melaksanakannya. Karena apa? Karena Mekah sudah takluk. Bahkan Mekah sudah dibawa kontrol kaum muslimin. Bahkan gubernur Mekah adalah sahabat yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Nabi SAW, bernama Attab bin Asid, yang pernah kita ceritakan pada pertemuan sebelumnya. Taib, beliau tidak melaksanakan ibadah haji, kenapa? Karena beliau tidak ingin pelaksanaan di tahun itu beliau laksanakan masih bercampur antara orang kafir dengan kaum muslimin. Orang kafir tentunya dengan ritual mereka, talbiyahnya ada unsur apa? Kesyirikan. Kemudian mereka juga melakukan bid'ah-bid'ah tertentu, tambahan-tambahan tertentu. Sebagaimana sering kita katakan bahwa pelaksanaan ibadah haji ini disyariatkan dalam agama Allah dari semenjak Nabi Ibrahim. Sehingga orang-orang musyrik juga melaksanakan ibadah haji. Orang kafir dulu melaksanakan ibadah haji. Namun mereka ada penambahan dan pengurangan dalam pelaksanaan ibadah haji. Taib. Dan Nabi SAW juga tidak ingin beliau melaksanakan haji masih ada orang yang tawaf dalam keadaan telanjang. Karena di antara bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, mereka menetapkan sebuah aturan yang bukan dari syariat Allah. Mereka mengharuskan orang yang melaksanakan ibadah haji atau mau tawaf di Ka'bah harus menggunakan pakaian dari Mekah. Beli pakaian di kota Mekah atau pinjam sewa pakaian yang ada di Mekah. Adapun pakaian yang kalian bawa dari kampung halaman kalian itu tidak sah dipakai untuk tawaf, karena pakaian itu berlumuran dosa. Ya, sehingga
Mereka harus beli atau mereka pinjam, ada yang meminjami atau mereka sewa. Tapi kalau tidak ada uang untuk membeli, tidak ada uang untuk menyewa, tidak ada yang mau meminjami, maka aturannya tawaf dalam keadaan telanjang. Itu aturannya. Maka laki-laki tawaf di siang hari dalam keadaan telanjang, wanita tawaf di malam hari dalam keadaan telanjang. Sehingga muncul ucapan mereka, al-yawma yabdu kulluhu aw ba'duhu, fama yabdu minhu fala uhillu. Hari ini terlihat sebahagian atau seluruhnya, dan yang terlihat oleh kalian saya tidak halalkan kalian melihatnya. Ini yang terjadi di masa itu. Maka Nabi SAW tidak ingin bercampurnya pelaksanaan ibadah dengan selain muslim, kemudian juga tidak ingin terjadi hal-hal yang seperti ini. Maka Rasulullah SAW hanya mengirim amir untuk pelaksanaan ibadah haji ini, dipimpin oleh Abu Bakar. Dari Madinah beliau berangkat bersama 300 orang laki-laki. Kemudian Nabi SAW mengirim binatang-binatang yang akan disembelih, yakni unta yang akan disembelih di kota Mekah. Nabi berikan tanda-tanda yang akan dihadiahkan dan disembelih di sana. Maka Abu Bakar pun berangkat bersama dengan kaum muslimin. Tidak lama setelah Rasulullah SAW mengirim Abu Bakar, turunlah surat At-Taubah, surat Bara'ah kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW perintahkan Ali untuk menyusul rombongan Abu Bakar dengan mengendarai unta beliau Al-Qaswa untuk menyampaikan ayat ini kepada manusia di pelaksanaan ibadah haji. Maka Ali pun mewakili Rasulullah SAW untuk menyampaikan beberapa pesan. Di antara pesannya, pengumumannya di haji ini, tahun depan tidak ada lagi orang selain muslim yang boleh melaksanakan ibadah haji. Seorang musyrik tahun depan tidak boleh ada yang melaksanakan ibadah haji. Ini tahun terakhir. Kemudian tidak boleh ada yang tawaf dalam keadaan telanjang. Tidak akan masuk surga kecuali seorang yang beriman. Kemudian pengumuman yang keempat, barang siapa yang selama ini ada perjanjian damai dengan Nabi SAW, maka perjanjian damai itu akan tetap dipertahankan sampai batas waktu yang disepakati. Sampai batas waktu yang disepakati. Adapun bagi yang tidak memiliki perjanjian damai dengan Nabi SAW, maka batas waktunya adalah 4 bulan. Setelah itu tidak ada lagi perjanjian. Ya, tidak ada lagi pilihan kecuali harus tunduk kepada ketetapan Allah dan Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, setelah Ali menyampaikan tugas ini kepada Abu Bakar, maka ia mendampingi Abu Bakar. Kemudian di tanggal 10, ya, tanggal 10 Zulhijjah di hari Nahar di Mina, maka Abu Bakar mempersilahkan Ali untuk mengumumkan pengumuman yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau umumkan. Bahkan Abu Bakar kala itu memerintahkan beberapa orang sahabat untuk membantu, berteriak-teriak mengumumkan pengumuman ini kepada seluruh jamaah haji, baik di Arafah, baik di Muzdalifah, baik di Mina, baik di Mekah, ya, semua diumumkan. Sampai Abu Hurairah mengatakan, sampai suara kami yang ditugaskan semuanya hilang, serak, habis. Karena terus mengumumkan keputusan ini, karena keputusan ini adalah keputusan yang hendaknya diperhatikan oleh semua manusia di Jazirah Arab. Khususnya tidak boleh ada lagi pelaksanaan ibadah haji tahun depan, sedangkan ia seorang yang tidak beriman. Ya, maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dengan pengumuman ini berakhirlah simbol-simbol kesyirikan di kota Makkah. Makkah menjadi kota yang suci, menjadi kota yang mulia, yang dijaga kesuciannya dan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pengumuman ini, ya, di akhir tahun 9 Hijriah merupakan awal dari persiapan pelaksanaan ibadah haji di tahun 10 yang akan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan istilah Hajjatul Wada, ya, haji perpisahan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk tahun 10 Hijriah. Masuk tahun 10 Hijriah. Ini sudah berada di penghujung, ya, dari perjalanan hidup Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa selesaikan sampai akhir sebelum Ramadan. Baik, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal tahun 10 Hijriah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengirim 2 tokoh sahabat,
alim sahabat, ulamanya sahabat, pertama Mu'adz bin Jabal, dan yang kedua Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Qais. Mu'adz ibnu Jabal dan Abdullah bin Qais, dikenal dengan kunyahnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Nabi mengirim keduanya ke negeri Yaman. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim Mu'adz ke sebahagian negeri Yaman, sedangkan Abu Musa ke bahagian yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada keduanya, yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunaffira, wa tatawa'a wa la takhtalifa. Beri kemudahan dan jangan persulit. Beri kabar gembira dan jangan takut-takuti orang, ya. Kemudian tatawa'a wa la takhtalifa, berlapang dada dan jangan berselisih. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang ditanyakan oleh dua utusan ini. Ada pertanyaan khusus dari Abu Musa kepada Rasulullah tentang beberapa masalah, meminta bimbingan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara umum Nabi memerintahkan mereka untuk mengajarkan manusia Al-Qur'an, mengajarkan manusia agama Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak sekali wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditujukan secara khusus kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala. Ya. Adapun Abu Musa ada beberapa pesan khususnya, pertanyaan khususnya kepada Rasulullah sebelum berangkat. Namun banyak hadis yang menceritakan tentang pesan secara khusus yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala. Kedua-duanya adalah sahabat utama, sahabat mulia, ulamanya sahabat. Terkhusus Abu Musa al-Asy'ari, ini sahabat yang dizalimi oleh orang-orang Khawarij dan orang-orang Rafidhah. Ya, mereka mengatakan bahwa Abu Musa al-Asy'ari adalah sahabat bodoh. Disebabkan kasus yang terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib tatkala beliau bermusyawarah sebagai wakil Ali dan teman-temannya, sedangkan dari pihak Muawiyah radhiyallahu anhu mengirim Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu untuk berdiskusi tentang bagaimana nasib kaum muslimin setelah terjadi perang Siffin. Ya. Padahal kebijakan yang diambil atau keputusan yang diambil oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala adalah keputusan yang tepat, dan dia adalah seorang sahabat terkemuka, sahabat mulia, sahabat yang memiliki kecerdasan, sahabat yang terkenal dengan keilmuan yang dalam, tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Khawarij dan orang-orang Rafidhah. Taib. Adapun pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal masyhur, ya. Di antaranya Nabi berkata, engkau akan mendatangi negeri yang penduduknya adalah ahlu kitab, ya, beragama Nasrani. Kalau engkau datang menemui mereka, seru mereka untuk mengucapkan syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yani ajarkan, tawarkan pada mereka Islam, jelaskan Islam, ajak mereka masuk ke dalam Islam, mengucapkan syahadat. Kemudian kalau mereka mentaatimu, artinya sudah masuk Islam, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah telah wajibkan atas mereka 5 salat sehari semalam. Kemudian apabila mereka mentaatimu, maka ajarkan kepada mereka tentang kewajiban zakat yang diambil dari orang kaya di kalangan mereka dan dibagikan kepada orang miskin di kalangan mereka. Jika mereka mentaatimu dalam hal demikian, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Nabi berpesan agar ia berhati-hati dari dosa apa? Zalim. Berhati-hatilah engkau dari harta-harta yang paling baik yang mereka punya. Artinya dalam mengambil zakat dari kaum muslimin, jangan engkau pilih harta yang paling bagus. Contoh misalnya zakat ternak. Ya. Zakat ternak. Pernah kita contohkan 40 ekor kambing, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Jangan ambil kambing yang paling bagus, kambing yang paling gemuk, kambing yang paling mahal, tapi ambillah pertengahan. Kalau diambil yang paling bagus, ini adalah kezaliman. Nabi berpesan secara khusus kepadanya, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Berhati-hatilah engkau dari doa orang-orang yang terzalimi, karena doa mereka antara Allah tidak ada penghalang. Kemudian Nabi bersabda kepadanya, ya Mu'adz, ahsin khuluqaka linnas. Wahai Mu'adz, perbaikilah akhlakmu di hadapan manusia. Ini pesan Nabi kepada Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala. Kemudian setelah pesan demi pesan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka,
Maka Nabi berkata kepada Mu'adz, kala itu Nabi mengantar Mu'adz keluar dari kota Madinah. Nabi menuntun kendaraan Mu'adz, sedangkan Mu'adz berada di atas kendaraannya. Disebutkan wa Rasulullah yamshi tahta rahilatihi. Nabi SAW berjalan di bawah tunggangannya Mu'adz. Artinya Nabi menuntun tunggangannya Mu'adz, sedangkan Mu'adz berada di atas tunggangan tersebut. Falamma faraga, tatkala selesai dari pesan-pesan yang disampaikan Nabi kepada Mu'adz, sambil menuntun, mendampingi Mu'adz, Rasulullah berkata, ya Mu'adz, innaka asa alla talqani ba'da ami hadha, wa la'allaka an tamurra bi masjidi hadha wa qabri. Wahai Mu'adz, sesungguhnya kemungkinan engkau tidak akan bertemu denganku lagi setelah tahunku ini. Mungkin saja nanti engkau kembali ke Madinah, engkau hanya melewati masjidku dan kuburanku. Ini tahun 10 Hijriah, awal-awal tahun 10 Hijriah, dan kita tahu bahwa beliau meninggal di tahun berapa? 11 Hijriah di bulan Rabiul Awal. Ya. Nabi SAW mengatakan, mungkin saja engkau tidak akan bertemu denganku setelah tahun ini, dan mungkin tatkala engkau nanti kembali ke Madinah, engkau tidak akan menemuiku, engkau hanya melewati masjidku dan kuburku. Fabaka Mu'adz jasha'an li firaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Mu'adz pun menangis, ya, karena kesedihan beliau akan berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ke arah Madinah, kemudian beliau berkata, inna aulan nasibi al-muttaqun man kanu wa haitsu kanu. Sesungguhnya orang yang paling layak atau dekat denganku dari umatku adalah orang-orang yang bertakwa, siapapun mereka dan dimanapun mereka berada. Ini sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa tidak ada orang yang bisa dekat dengan Rasulullah SAW kecuali dengan sifat ini sifat takwa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun mereka, apakah mereka orang yang tinggal di barat, di timur, di utara dunia, di utara bumi atau di selatan bumi, apakah punya hubungan kerabat dengan Rasulullah atau tidak punya hubungan kerabat dengan Rasulullah, selama dia bertakwa, maka dia adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kanu wa haitsu kanu. Siapapun mereka dan dimanapun mereka berada. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya berangkatlah Mu'adz ibnu Jabal dengan Abu Musa al-Asy'ari ke negeri Yaman sebagai utusan Rasulullah mengajarkan Islam kepada penduduk Yaman dan mengambil harta zakat dari mereka. Kemudian pada tahun ini, tahun 10 ya Hijriyah, tepatnya pada bulan Rabiul Awal, wafat anak laki-laki Rasulullah Ibrahim. Ya, inda murdi'ihi ummi Saif wa kana umruhu 16 syahran. Di mana Ibrahim adalah anak dari hubungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan siapa? Budak sahaya bernama Maria Al-Qibtiyah. Lahir dari pernikahan beliau Ibrahim, dan beliau disusukan oleh seorang sahabiah diberi gelar dengan nama Ummu Saif. Umur Ibrahim tatkala meninggal 16 syahran, 16 bulan. Ya, 16 bulan. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sering sekali mengunjungi rumah Ummu Saif ini. Ya, di mana suaminya adalah seorang yang berprofesi sebagai pandai besi. Ya. Nabi SAW sering mengunjungi rumah Ummu Saif ini untuk menemui siapa? Ibrahim. Ya. Nabi SAW menggendongnya, Nabi menciumnya, ya. Nabi memeluknya. Pada suatu hari, tatkala Nabi datang, kiranya Ibrahim dalam kondisi sakit dan sakarat. Maka Rasulullah SAW menangis. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf pun berkata, wa anta ya Rasulullah, apakah orang seperti engkau juga menangis ya Rasulullah? Ya, karena menggendong anak dalam kondisi sakit parah, yang seperti sakarat,
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdurrahman, "Ya ibn Auf, innaha rahmah." Wahai Abdurrahman, sesungguhnya air mata ini adalah bentuk daripada kasih sayang. Kemudian beliau berkata, "Innal aina tadma." Mata menangis, hati sedih. Tapi untuk lisan kami tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhai oleh Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sesungguhnya dengan wafatnya engkau wahai Ibrahim, kami sangat bersedih. Jadi tatkala ditimpa musibah, seorang silahkan menangis ya, silahkan menangis dan sedih ya. Silahkan menangis dan sedih. Yang dilarang itu adalah melakukan perbuatan yang dilarang, yang dia merupakan salah satu di antara bentuk apa? Meratap atau mencela, mengucapkan kata-kata yang tidak baik, ini yang dilarang. Tapi kalau menangis, merasa sedih, ini lumrah. Ini fitrah. Manusia ditinggal wafat oleh orang yang dia cintai, pasti dia akan sedih, menangis, ya. Tapi tidak boleh mengucapkan kata-kata kecuali dengan kebaikan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya para ikhwah dan akhwat, di saat wafatnya Ibrahim ini terjadi gerhana matahari, ya, terjadi gerhana matahari. Ketepatan di saat di hari wafatnya Ibrahim terjadi gerhana matahari. Maka orang-orang pun berpendapat, berkeyakinan bahwa gerhana matahari terjadi karena meninggalnya Ibrahim. Karena mereka menganggap, ya, dahulu keyakinan orang-orang jahiliyah, gerhana tidak terjadi kecuali karena meninggalnya atau wafatnya orang besar atau lahirnya orang besar. Hari itu tatkala Ibrahim meninggal terjadi gerhana matahari. Maka mereka berkeyakinan gerhana ini terjadi karena wafatnya siapa? Ibrahim. Maka Rasulullah SAW mengingatkan manusia setelah beliau melaksanakan salat gerhana, beliau mengatakan, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitumuha fad'u wa sallu hatta tanjali." Nabi bersabda, sungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak terjadi gerhana pada keduanya karena sebab matinya seseorang atau lahirnya seseorang. Kalau kalian melihat gerhana terjadi, maka fad'u, berdoa kepada Allah, kemudian kerjakan salat gerhana sampai gerhana itu berakhir. Karena salat gerhana adalah salat yang sunnahnya apa? Panjang. Walaupun kalau tidak panjang ya tidak mengapa. Namun sunnahnya itu panjang. Karena Nabi SAW mengatakan salatlah sampai berakhir. Karenanya beliau mengerjakan salat sangat panjang sekali salatnya. Ya, berdirinya panjang, membacanya panjang, rukuknya sama dengan panjang berdirinya, kemudian berdiri lagi dan membaca lagi. Ya, ini salat yang sangat apa? Sangat panjang. Ya. Sampai para ulama mengkaji, inilah perbedaan antara salat wajib dengan salat sunnah. Kalau salat wajib memang Nabi SAW arahkan bagi imam untuk memperhatikan apa? Makmumnya. Sampai Nabi menegur keras Mu'adz bin Jabal yang salatnya terlalu apa? Panjang. Afattanun anta ya Mu'adz. Kamu ini pembuat onar sadai wahai Mu'adz. Kalau salat, perhatikan di belakangmu. Kenapa engkau tidak baca wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha? Pilih ayat-ayat yang seperti itu. Karena memang salat wajib itu tidak ada pilihan orang kecuali harus salat bersama dengan imamnya. Tapi kalau salat sunnah seperti salat gerhana ini, ya kalau antum nggak sanggup, mundur. Ya, kalau tidak sanggup apa? Mundur. Jangan sampai gara-gara salat gerhana pingsan pula kan, masuk rumah sakit. Ya, karena memang panjang sekali salatnya. Dan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, namun kalau tidak panjang, boleh tidak? Jawabannya boleh. Bahkan kalau dikerjakan sendiri gimana boleh? Jawabannya boleh. Ya, ini salat gerhana yang para ulama fikih mengatakan bahwa salat gerhana hukumnya sunnah muakkadah. Hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Berikutnya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah,
diutusnya Ali bin Abi Thalib dan Khalid bin Walid ke negeri Yaman. Ini sebuah peperangan yang terjadi. Nabi mengutus dua tokoh sahabat ini, yakni Ali bin Abi Thalib dan Khalid ibnul Walid. Pengutusan mereka berdua terjadi pada bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Pertama Nabi SAW mengirim Khalid bin Walid, kemudian berikutnya Nabi mengirim Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib, setelah nanti perang selesai, harta ghanimah akan dibagikan, maka Ali ditugaskan untuk mengambil 1/5 yang untuk Allah dan Rasulnya. Ya, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkatlah Khalid, kemudian disusul oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ali mengatakan, tatkala saya berangkat, saya masih sangat muda sehingga saya tidak tahu terkait dengan masalah pengadilan, ya, hal-hal yang berkaitan dengannya. Sehingga kalau terjadi permasalahan, saya tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan perselisihan di kalangan mereka. Kemudian Ali kala itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, taba'athuni wa ana syabun aqdi bainahum wa la adri mal qadha." Ya Rasulullah, engkau mengutus saya masih terlalu muda, tidak tahu pengadilan, lalu saya harus memutuskan sebuah keputusan perselisihan yang terjadi di kalangan mereka. Maka Nabi memukul dadaku sembari berdoa, "Allahumma hdi qalbahu wa tsabbit lisanahu." Ya Allah, beri petunjuk hatinya dan kokohkan lisannya. Ini doa Nabi SAW, sehingga Ali terkenal, para ikhwah, menjadi hakim, menjadi qadhi yang selalu dipertimbangkan pendapatnya. Bahkan Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala sampai berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, jangan sampai ada masalah yang harus aku putuskan sedangkan Abul Hasan tidak ada di sisiku." Ya, sedangkan Abul Hasan, yakni Ali bin Abi Thalib, tidak ada di sisiku. Kemudian Nabi berikan arahan, bagaimana engkau memutuskan sebuah perselisihan. Kalau engkau mendengar keluhan dari seseorang, jangan engkau ambil keputusan, benar atau tidaknya, sampai engkau dengar dari pihak kedua. Ya, ini diantara yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka berangkatlah Ali. Kemudian beliau mengambil 1/5 sebagaimana yang ditugaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Khalid bin Walid. Kemudian ada harta rampasan perang budak sahaya. Ya. Maka Ali bin Abi Thalib memerintahkan Buraidah ibn al-Husayb untuk menjaga. Ini 1/5 dari harta rampasan perang para budak sahaya, ditugaskan oleh Ali Buraidah ibn al-Husayb untuk menjaganya. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib mengirim sebahagian daripada 1/5 ini ke kota Madinah untuk Rasulullah SAW, karena 1/5 dari harta rampasan perang itu dikhususkan oleh Allah untuk nabinya. Terserah nabinya membagikannya, menggunakan untuk apa. Maka subhanallah, harta rampasan perang ini adalah sebongkah emas. Sebongkah emas yang dikirim ke Madinah oleh Ali kepada Rasulullah SAW. Sampai di Madinah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam hanya membaginya kepada 4 orang saja. Ini awal mula munculnya Khawarij, ya. 2 kali kejadian. Kejadian pertama kita pernah ceritakan di pembagian harta rampasan perang di perang Hunain. Ini juga kejadian yang sama, di mana Nabi membagikan hanya kepada 4 orang, Uyainah bin Badar, Aqra bin Habis, Zaid al-Khail, kemudian yang keempat Alqamah atau Amir bin At-Tufail. Sehingga akhirnya diprotes oleh Zul Khuwaisirah. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mengambil 1/5 yang ditugaskan Rasulullah SAW. Di antara yang beliau ambil adalah kendaraan unta. Para sahabat kala itu karena perjalanan dari Madinah ke Yaman berperang, unta mereka ingin mereka istirahatkan sejenak, artinya tidak ditunggangi, dan mereka ingin menunggangi unta sedekah. Karena komandannya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, maka mereka minta izin kepada Ali bin Abi Thalib, tapi Ali tidak mengizinkannya. Ya, Ali mengatakan tidak, ya, tidak boleh.
Karena padahal kami merasa bahwa kendaraan kami sudah lelah, kendaraan kami perlu diistirahatkan, tidak ditunggangi, kami pinjamlah kendaraan dari negara. Tapi Ali tidak membolehkannya. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ali kala itu mengatakan, bahagian kalian kan sudah ada. Kendaraan dari harta rampasan perang itu kan ada juga dibagikan kepada kalian. Kenapa pula harus memakai kendaraan yang dimiliki oleh negara? Artinya Ali tidak mengizinkan. Kemudian Ali kala itu, ya para ikhwah dan akhwat, ingin melakukan sebuah hajat, disebutkan beliau ingin ke Mekah dan beliau wakilkan kepemimpinan kepada seorang yang beliau tunjuk. Maka Ali pun berangkat meninggalkan rombongan yang beliau pimpin ini, diwakilkan pada seseorang. Kiranya para sahabat tadi memohon lagi kepada wakil Ali untuk mengizinkan mereka mengistirahatkan kendaraan mereka dan memakai kendaraan negara. Maka wakil Ali membolehkannya. Sudahlah, pakailah. Karena yang memintanya tokoh-tokoh sahabat, Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lain-lainnya. Maka diizinkan. Setelah selesai Ali dari hajatnya, dari Mekah, beliau balik, kiranya kendaraan negara sudah digunakan, dipakai. Maka di sini Ali marah besar kepada wakilnya dan beliau marah juga kepada siapa? Kepada para sahabat. Ya, para sahabat kala itu menganggap bahwa Ali ini terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan ya dalam masalah ini. Sehingga muncul rasa kurang kurang terima dari sebagian para sahabat yang dimarahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bertepatan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tawanan perang yang kita sebutkan tadi dari para budak, Ali bin Abi Thalib mendapat bahagian seorang budak wanita. Seorang budak apa? Wanita. Ketepatan dalam kasus ini, Ali bin Abi Thalib keluar dari tempatnya dalam kondisi rambutnya basah. Berarti mandi apa? Mandi junub. Ini juga muncul hal yang menyebabkan sebagian para sahabat kemudian memiliki pendapat yang miring terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Sehingga disebutkan tatkala mereka sudah sampai di kota Madinah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala bernama Sa'ad bin Malik bin Sinan, terkenal ya dengan kunyahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Aku pun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku tumpahkan di hadapan Rasulullah apa yang aku aku lihat dari Ali bin Abi Thalib. Mulai aku ceritakan tentang bagaimana Ali ini sebenarnya. Ya, sampai ada subhanallah para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, keburukan-keburukannya dibongkar semua oleh siapa? Abu Sa'id di hadapan siapa? Rasulullah. Kala itu di pertengahan pengaduan Nabi memukul pahaku. Waktu itu aku sangat dekat dengan Rasulullah. Nabi memukul pahaku, Nabi mengatakan, ya Sa'ad bin Malik bin syahid. Wahai Sa'ad bin Malik, anak dari seorang yang syahid. Karena Malik bin Sinan, ayahnya syahid di perang Uhud. Wahai anak dari orang yang syahid. Cukup. Ba'da qaulika li akhika Ali. Cukup, sudah diamlah. Dari perkataan miring yang kau ucapkan terhadap saudaramu Ali bin Abi Thalib. Fawallahi laqad alimtu annahu ahsana fi sabilillah. Demi Allah, saya sangat tahu bahwa ia telah berbuat banyak kebaikan di jalan Allah. Artinya seakan-akan Nabi SAW mengatakan, mungkin kalaupun seandainya ada beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan, jangan kau tutup mata dengan kebaikan yang banyak yang dia lakukan. Cukup, sudah cukup. Kata Rasulullah SAW. Maka kala itu Abu Sa'id berkata, wallahi, demi Allah, ini hati juga yang luar biasa ya. Kalau kita dinasihati seperti itu, ya mungkin kita akan tolak. Jangankan Ustadz, Nabi kita tolak, Jibril pun menasihati kita tolak gitu. Karena hati kita nggak bagus. Maka lihat bagaimana Abu Sa'id, padahal dia itu sangat benci sekali dengan Ali bin Abi Thalib saat itu dengan beberapa kebijakan yang dianggap berlebihan. Kala itu Abu Sa'id mengatakan, langsung dia rujuk, langsung dia taubat. Dia mengatakan, wallahi la adzkuruhu bisu'in abadan sirran wala alaniyah. Demi Allah, saya tidak akan menyebut keburukan apapun tentang Ali, baik sir, artinya secara diam-diam, maupun secara terang-terangan. Ini subhanallah hati-hati yang
manusia memiliki hati yang sangat luar biasa, sama seperti tadi kita singgung tentang Umar bin Khattab. Tatkala apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah, kiranya Allah membenarkan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Namun tatkala dia menyinggung tentang takjubnya dia, bukan pendapatnya yang dia takjub. Kenapa bisa pendapatku lebih sesuai dengan yang Allah firmankan daripada pendapat Rasulullah? Tidak. Tapi yang dia heran, kenapa dia berani lancang terhadap siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan sahabat yang lain seperti Buraidah bin Husayb juga mengalami hal yang sama. Sampai karena banyak sekali dia berbicara tentang Ali, Nabi mengatakan, "Ya Buraidah, atubghidu Ali?" Wahai Buraidah, apakah engkau membenci Ali? Apa kata Buraidah? Kalau kita yang ditanya, mungkin kita juga akan dusta. Kamu benci kepada si fulan? Sebenarnya enggaknya Ustaz. Nah, gitu. Padahal di hatinya, iya, ini tanda munafik ini. Coba lihat Buraidah, tahu ini menantunya Rasulullah. Ditanya, apakah kamu membenci Ali? Dia mengatakan, "Na'am, iya, saya membencinya." Karena mereka orang yang jauh dari kemunafikan. Tidak bermuka dua, benci. Tapi Nabi nasihati, "La tubghiduhu fa inna lahu fil khumusi aktsara min dzalik." Terkait dengan kasus masalah budak wanita yang akhirnya jatuh ke tangan Ali bin Abi Thalib, dan kalian lihat sesuatu yang mungkin kalian menolaknya, sesungguhnya sebenarnya dia lebih berhak mendapatkan lebih banyak dari itu. Karena jasanya sangat luar biasa. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan di riwayat yang lainnya, Buraidah berkata, tidak ada orang yang lebih aku benci seperti Ali bin Abi Thalib. Ini orang yang paling aku benci. Ini Buraidah bercerita ya. Sampai aku ahbabtu rajulan min Quraisy la uhibbu illa ala bughdi Ali. Sampai aku mencintai seorang laki dari Quraisy karena kebencianku kepada Ali bin Abi Thalib. Aku enggak suka dengan orang Quraisy yang satu ini. Tapi karena sukanya aku, dekatnya aku dengan orang Quraisy ini membuat Ali marah, aku akhirnya dekat dengan orang ini. Luar biasa ini, ya. Sampai para ikhwah dan akhwat, sampai terjadi kasus ini, ya, kasus yang kita ceritakan, Nabi kemudian memegang tanganku. Ya, Nabi SAW memegang tanganku. Atau begitu Ali? Apakah engkau membenci Ali? Maka aku mengatakan, "Na'am." Saya mengatakan dia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "La tubghiduhu." Jangan kau membencinya. Wa in kunta tuhibbuhu fazdad lahu hubba. Kalau seandainya engkau mencintai dia, usahakan tambah kecintaanmu kepadanya. Fa walladzi nafsi biyadihi lanasibu ali aliyin fil khumus afdal min wasifah. Demi Allah, bahagian keluarga Ali dari 1/5 harta ghanimah yang diserahkan Allah kepadaku itu jauh lebih baik sebenarnya daripada budak yang engkau keluhkan yang diambil oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Sehingga Buraidah kemudian mengatakan, "Fama kana minan nasi ahadun ba'da qauli Rasulillah ahabba ilayya min Ali." Ya, demi Allah tidak ada seorang manusia pun setelah ucapan Rasulullah itu yang lebih aku cintai daripada siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi terjadi antar mereka sesuatu layaknya manusia. Mereka bukan malaikat. Mereka bukan apa? Malaikat. Terjadi perselisihan, terjadi masalah, terjadi kebencian, layaknya kehidupan manusia. Tapi tatkala muncul nasihat, disampaikan kebenaran, mereka adalah orang yang paling cepat kembali kepada kebenaran itu. Mudah taubat, ya, mudah kembali, mudah mengakui kesalahan, selalu berkata jujur. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pada pembahasan-pembahasan berikutnya, dan insyaallah poin yang akan kita kaji pada pekan depan berkaitan dengan haji wada. Ya, haji wada yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun 10 Hijriah. Demikian para ikhwah yang dapat kita sampaikan, semoga ada faedahnya. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.